tahap awal ini Rn ini random number ya. Jadi random number ini bangkitkan uniform 01, lalu ditentukan indeksnya I-nya 1, lalu diulang sesuai kondisinya ini. Jika terpenuhi hitung I sampai I plus 1 kan, itu yang while itu. Dihitung fx-nya, yang apa namanya, CDF-nya di XI ke I itu, lalu bandingkan dengan UI-nya. Jika sesuai, I-nya berlanjut sampai berlanjut hingga tidak sesuai kondisi ini. Nah, hasilnya X adalah X ke I. I ini hanya indeksnya, kan tadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, pada indeks misalkan ketemunya I adalah 2 ya, dapatnya X nya adalah 1 gitu kan dari mulai dari 0. Kalau misalkan I nya 3, berarti dapatnya 2 sesuai nilai X yang di sini, sesuai pendefinisian X di sini. Seperti itu. Jadi ketika di interval di sini gitu kan, di sini kan di bawah ini kan masih 0 ya. Nah, ketika di sini dia dapat ininya 1, kalau di sini ya dapatnya 2, rentang ini 3, rentang ini berarti 4, ketika dapatnya seperti itu. Nah, ini seperti ini dicoba dari awal 0, 1, 2 segituan diurutkan ya. Jadi kan secara ini tidak efisien, jadi harus mulai dari 0, 1, 2 sampai dan seterusnya. Jadi kalau secara n-nya besar itu kan lama ya kan, dari 0, 1, 2 dan seterusnya kan lama. Jadi ini dari indeks pertama 1, 2, 3, kalau sampai 1 juta itu kan ya nggak efisien kalau harus mulai dari awal. Linear search kan, dari bertahap, step by step dari awal. Itu ya tidak efisien cara ini. Nah, cara yang tadi itu jika tabel nilai X dan CDF-nya itu dibikin tabel, itu namanya table lookup method. Penyebutan discrete kayak gini ya, peluangnya kan probability-nya X sama dengan gitu ya, X adalah kayak gini. Nah, kumulatifnya kan seperti ini, BI kumulatifnya. Algoritmanya bisa lewat ini lookup pakai binary search-nya atau dari indeksnya. Ada dua macam algoritma. Di truncated ini masuknya diambil bilangan bulatnya, misalkan ketemunya 5,2, nah itu diambil 5 gitu ya, diambil angka 5 nya yang masuknya trunk ini. Jadi tetap bermula dari bangkitkan bilangan uniform. Nah, lalu ini kan ada 0 dan B ini. Jadi ini prosesnya berulang terus hingga ini dapat ini nanti nilai I-nya berapa, pada I berapa, ada ini XI-nya yang nanti ketemunya. Ya, ini juga ada mirip juga sih. Nanti kan ketemu pada I berapa, ya ini XI-nya berapa. Jadi yang dicari kan I-nya ya. Nanti X-nya sudah didefinisikan di setting dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu I-nya berapa, nah itu yang di XI-nya itu yang jadi
bilangan randomnya. Jadi kayak gini kan tidak berurut kan ya. Oh, tadi berurut, tadi harus berurut tadi. Nah, ini contohnya yang binomial. Ini CDF-nya kayak gini. Ini silakan dicoba. Ini bisa di copy ya, copy code. Coba di R-nya. Ini untuk simulasinya dari CDF tadi, berdasarkan CDF. Dari mulai dari 0, bangkitkan uniform, nilai X-nya ditambah itu ya. Jika lebih kecil dari U, maka X adalah X plus 1. Ditambah terus. Jadi kalau ketinggian satu besar, itu kalau resolusi detail, ya, kita bisa membuat rata-rata dari setiap titik. Nah, untuk efisiensi di ini pakai rekursif, tipe samanya diubah menjadi seperti ini, dimodifikasi sebagai seperti ini. Lalu menggunakan algoritma seperti ini, dpx 1 min p pangkat n. Lalu ini adalah CDF nya. Nah, baru masukkan yang ini. Nah, ketemu terus looping ya, looping. Nah, nanti ini bangkitkan bikin pembangkitan tadi binomial simulasinya. Nah, kalau dibuatkan berarti kayak gini. Berarti prinsipnya dari CDF itu kan ketemu CDF-nya bandingkan dengan uniformnya, jika cocok diambil, kalau tidak ya apa, berhenti. Kalau ini lanjut terus sampai ketemu, sampai tidak ketemu gitu ya. Prinsipnya kayak gitu. Bisa juga ini dari barisan percobaan, sequence independent trial ya. Kita ketahui bahwa kayak distribusi Bernoulli itu kan apa, sukses dari percobaan, sukses gagal gitu kan ya, percobaan Bernoulli. Nah, Bernoulli yang diulang-ulang terus, nah, dijumlahkan kan menjadi apa, binomial kan ya. Jika X itu Bernoulli, sigma X nya itu ya binomial. Ya, berarti tinggal itu saja. Jika tentukan P nya, jika U lebih kecil dari, bangkitkan U ya, jika lebih kecil dari P, nah, berarti tambahkan terus, bertambah sampai berhenti. Itu ketemu binomial. Diulang karena sesuai dengan n nya kan, ini parameter n nya, yang ini p nya. Jadi diulang terus sehingga ketemu nilainya. Kan satu kali percobaan sukses itu kan Bernoulli. Nah, diulang terus, dijumlah, dijumlah terus, jumlah terus kan, nah, itu kan jadi Bernoulli.
Jumlah kejadian Bernoulli jadi binomial, jumlah kejadian Bernoulli menjadi binomial. Jadi kayak misalkan orang kejadiannya miskin tidak, dan nanti jumlah penduduk jumlah rumah tangga miskin, yaitu binomial. Miskin tidaknya Bernoulli. Nah, ini contoh yang untuk distribusi geometrik. Apa geometrik itu apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Ada masih ingat? Sukses pertama kali ya, Pak? Kenapa? Sukses pertama kali. Sukses pertama kali. Contohnya bagaimana? Contohnya peluang mencetak gol pertama kali atau memasukkan basket ke dalam keranjang, Pak. Nah, dari sekian percobaan ya, jadi banyaknya percobaan, jadi kayak mencoba nendang bola sampai berapa kali nendang bola sampai bisa gol gitu kan ya. Ya seperti itu. Jadi diambil yang sukses pertama. Ketika sukses pertama, yaitu yang diambil. Kalau nggak sukses diulang, sampai ketemu yang sukses. Nah, ya seperti itu prinsipnya. Sukses pertama kalau geometrik. Nah, kalau kalau negatif binomial gimana? Ada yang ingat? Kalau geometrik sampai sukses kesekian, Pak. Ya, kesekian. Itu berarti hubungannya bagaimana antara geometrik dan negatif binomial? Gimana? Apa hubungannya geometrik dan negatif binomial? Ya. Nah, negatif binomial itu juga ada kaitan dengan distribusi Poisson ya. Jadi membangkitkan negatif binomial dia bisa didekati dari mixture ya, pakai komposisi kemarin, mixture antara Poisson dan gamma, mixture Poisson. Tapi dalam hal ini kita pakai cara ini saja, prinsip dari geometrik ini kan ketika belum sukses diulang, bandingkan ke random, lalu bandingkan dengan peluangnya. Jika sukses kan selesai ya, kalau nggak sukses kan berulang terus. Ini kan nggak sukses berulang sampai ketemu sukses pertama kali. Nah, banyaknya percobaan untuk mendapatkan sukses pertama tadi ya, itu yang geometrik. Nah, nanti ini ya, dari geometrik ini coba bikin yang negatif binomial ya, untuk PR ya, untuk tugas ya, berdasarkan kaitan dengan geometrik tadi. Tugas pertama ini bisa dicoba, bisa di copy langsung, makanya saya kasih HTML nya biar bisa gampang, tinggal copy aja. Tapi lebih baik diketik sendiri supaya tahu ininya, urut-urutannya kayak gini. Sudah belajar ya, sudah paham pemrograman semua kan, jadi sudah tahu lah, atau sudah tahu semua kan maksudnya.
nggak usah saya jelaskan detail lah. Ya, tahu maksudnya kan ya, perintah-perintah ini. Sudah ya, sudah 33. Nah, berikutnya acceptance rejection. Jadi kalau yang metode yang sebelumnya invest itu kan emang harus itu istilahnya close form CDF-nya bisa diinvestkan. Ketika investnya tidak bisa didapat, yang harus dicari secara numerik bisa. Kayak ini kan contohnya distribusi normal gitu kan. Invest CDF-nya ya itu carinya secara numerik kan, nggak ada bentuk yang close form-nya, itu lewat pendekatan. Tapi cara ini tidak memakan waktu, namanya numerik kan ada proses ya, mungkin ada pengulangan biar ketemu hasilnya sekian gitu. Kalau langsung kan sekali ini langsung dapat satu kali tahap langsung dapat angka gitu. Kalau lewat approximate itu aproksimasi kan harus diulang-ulang baru ketemu, ada tahapan yang agak lama. Nah itu waktunya kan lebih lama. Jadi peluang coba acak kontinu pada suatu interval tertentu didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai integral yang dibatasi oleh interval misalkan dari A sampai B gitu ya, dengan nilai integral pada seluruh coba acak. Berarti dari kalau normal dari min tangga sampai tangga. Secara geometris, perbandingan tersebut ekuivalen dengan perbandingan luas daerah yang dibatasi interval tersebut dengan luas daerahnya. Ya, seperti ini. Ketika kita memiliki pembaca X misalkan, ada PDF-nya fx. Nah, ini misalkan berada di interval antara 0 dan 4 ya. Antara 0 dan 4. Nah, misalkan ada titik-titik ini, banyak titik-titik banyak ini. B1, B2 dan seterusnya. Nah, P ini kan sifatnya uniform. Jadi peluangnya ke sini itu sama. Jadi peluangnya sama, muncul di mana aja sama. Nah, P ini sebenarnya kan posisinya ada ini kan, X nya berapa, Y nya berapa gitu ya, dipandang dari posisi X nya ini. Jadi di posisi X nya berapa, posisi Y nya berapa, nilai titik-titik ini kan 2 dimensi. Nah, dia ada koordinatnya. Nah, kita bisa membangkitkan X dengan mengambil koordinat di X ini dan ditebalkan di maksudnya ini fx ya, di dalam ini bisa ditaruh di mana saja gitu kan, di bawah fx. Nah, bagaimana caranya? Tadi bangkitkan sembarang titik di antara ini, di kotak ini gitu, bikin titik di kotak ini. Ketika di sini diterima karena di bawah curve CDF ini, tapi ketika dia dapatnya di atas, nah ini ditolak. Jadi kan mau X berapa dengan Y berapa tadi ya, kalau X nya 2, Y nya tapi di sini kan ditolak. Ini 1, di sini ya ditolak. Jadi ketika ini di sini ya diterima. Seperti itu prinsipnya dari acceptance rejection. Dibangkitkan angka di area ini, jika berada di sini diterima, berada di sini ditolak. Nah, yang memenuhi ini nanti ya
distribusinya sesuai fungsi yang di sini. Jadi X yang memenuhi ini ya itu distribusinya sesuai dengan di sini. Tapi secara algoritma, kalau luasan yang ditolak itu besar, jadi nggak efisien, ya kan? Jadi lebih lama dibanding kalau transformasi inversion langsung di area sini langsung gitu ya. Kalau yang seperti ini tergantung seberapa luas wilayah penolakan. Kalau wilayah penolakannya cukup luas, ya menjadi lebih lama. Jadi semakin sempit wilayah penolakan itu lebih cepat membagikan datanya. Dia membagikan data dari beberapa acak yang memiliki fungsi peralatan F interval X0 dan X1 dengan acceptance rejection itu. Pertama, bangkitkan X uniform dari batas bawah sampai batas atasnya, X0 sampai X1. Nah, tentukan K sedemikian hingga F ini lebih kecil sama dengan K untuk semua X0, semua interval ini. Lalu bangkitkan Y-nya antara 0 dan K. Jadi Fx ini kan maksudnya nilai peluangnya ya, Y-nya tadi ya. Ini kan X-nya, tadi kan Y-nya. Lalu bangkitkan untuk Y tadi antara 0 sampai K. Yang membatasi nilainya ini kan dari K. Nah, itu untuk Y-nya. Lalu baru hitung Y2-nya sebesar Fx. Bandingkan antara Y1 dan Y2. Nah, jika ketemu terima jika Y1 lebih kecil sama dengan Y2. Jadi posisinya ada di bawah. Maksudnya berarti posisinya ada di bawah kurva ya, yang seperti ini. Dan ini berada di bawah kurva. Ya berarti ini maksudnya membangkitkan yang koordinat ya. Ya kayak gini membangkitkan ini absisnya, memberikan absisnya X-nya yang mendatar, yang ini memberikan yang ini horizontal, yang ini yang ke atas. Jadi yang contoh yang tadi kan membangkitkan ini lalu bangkitkan ke sini. Nah, yang K-nya kalau di sini ini tadi setengah, berarti kalau lihat dari sini. Berarti ini kan efek nilai peluangnya kan di sini. Ini peluangnya ada di sini. Nah, ini yang tadi kalau secara contoh tadi K-nya itu yang ini atasnya. Ya, ketika di bawah sini diterima, ini ditolak. Contohnya kayak gini. Berarti kalau ini kan antara 0 dan 2 ya, intervalnya. Ketika 0 sampai 1 ke sini, yang dari 1 sampai 2 ke arah sini. Nah, seperti ini kan berarti bikin aja dari puncaknya ke sini untuk area bangkitkan datanya. Dari sini ke sini. Jadi di sini ditolak, di sini ditolak, tapi di dalam ini diterima. Ada pertanyaan? Berarti kalau ini dari 0 sampai 2 ya batasnya, 0 sampai 2. K-nya berarti 1 ya, batas atasnya ke 1 pas di garis ini. Untuk X-nya antara 0 dan 2. Nah, ini untuk membandingkan Y-nya itu ya.
hasilnya kayak gini. Ini PDF-nya, ini hasil bangkitannya. Sesuai kan ya? Jadi tahapnya ini bangkitkan X, bangkitkan Y seperti itu ya. Baru dicek apakah dicek dengan PDF-nya apakah Y-nya di bawah ini. Kayak gitu. Ini contoh mudah kayak gini ya, acetera Jackson. Dibangkitkan dari sini sampai sini, lalu bangkitkan Y-nya itu ya. Jika tidak sesuai dengan PDF-nya ini, nanti di luar area ini, nah itu ditolak. Nah, Izin bertanya Pak, ya silakan. yang tadi yang triangular density Ya, boleh dilihat lagi Pak di. ya ini. Nah, kalau yang fungsi densitas ini X yang dimasukkan itu berarti berbatas antara 0 sampai 2 aja ya Pak? Ya, Oke, baik Pak. nah, di sini yang gampang kan, aslinya mudah ini 0 sampai 2 gitu. Jadi ini contoh yang konsep ininya sih biar mudah memahaminya. Ya kalau kayak gini itu tadi memudahkan, kalau mau mudah kan ketika batasnya sudah jelas, nah tinggal enak gitu. Kalau yang batasnya nggak jelas sampai kayak gamma itu kan 0 sampai tak hingganya itu berapa kan nggak tahu ya, tidak segampang ini. Tapi prinsipnya ya kayak gini sebetulnya. Intinya cari yang untuk batas, cari garis batas yang memuat semua domain dari distribusi ini, domain dari X, dan pasti di atas dari PDF-nya gitu. Berarti kan ini kan berarti yang atas ini yang bisa memuat fungsi ini yang memuat pasti di bawah di atas dari PDF triangular ini. Jadi emang prinsipnya kan bangkitkan yang ini, bangkitkan yang ke sini gitu. Kalau dibandingkan. Ada sudah mencoba ini? Sudah dicoba running? Dari saya belum Pak. Ya? Dari saya belum. Mungkin Belum. teman-teman ya. Jadi cocokkan dengan ini kan fungsi ininya ya, fungsi PDF-nya kan lihat dari ini kan ya, jika antara 01 kan ini, jika ini pakai 2 gitu ya, yang lain ini PDF-nya. Nah ini kan baru dipakai ke sini kan fungsi rejeksinya ini. Ini X ini bangkitkan satu angka ya dari A sampai B, artinya antara 0 dan 2. Y ini satu angka antara 0 sampai 1 gitu. Lalu bandingkan Y tadi dengan Fx nya, berarti kan yang ini gitu itu. Kalau dia di sini ya berarti ditolak, di sini diterima. Coba dijalankan coba salah Mbak Desi, coba dilihat Di R-nya, Pak. iya. Sebentar ya, Pak. Share screen.
ya sudah tahu prinsipnya kan ya. Yang penting ini kan tinggal mau ini ya. Nanti kalau ada distribusi tertentu nanti bisa dicoba ya gimana membangkitkannya. Ya bisa dipelajari dari kode-kode ini. Udah, makasih Mbak Desi. Terima kasih. Jadi AR ini ya termasuk kadang-kadang dipakai ketika emang univariat ya, ketika multivariat itu sudah kesulitan pakai AR. Nah, nanti mungkin biasanya pakai MCMC. Tapi ada juga MCMC yang gabungan antara tetap memakai AR sebagai dalam salah satu algoritmanya juga ada. Mungkin yang kayak gini-gini contohnya distribusi umum ya. sudah banyak dipakai. Nah, ketika kalau kita belajar misalkan nanti belajar Bayesian gitu ada kan itu di situ membangkitkan misalnya posterior kan. Bayesian itu ada likelihood, ada prior, ketemu posterior. Nah, fungsi dari posterior itu sudah nggak umum kan, gabungan likelihood sama prior itu sudah bentuknya nggak umum. Lalu kalau di Gibbs sampler itu ada full conditional, itu ada. Nah, itu kalau sudah seperti itu ya AR kepake di sana karena distribusinya nggak ada nggak biasa, jadi algoritmanya secara langsung itu susah. Kayak transformasi inverse itu susah dipakai ketika tadi kan fungsinya tidak ada inverse-nya gitu, tidak inverse-nya secara langsung. Nah, ya tadi prinsipnya di AR itu cari dari PDF-nya, lalu cari fungsi yang pasti di atas PDF tadi, harus ada di atas. Nah, nanti baru bisa lah, tapi harus dicari yang dengan ini sebisa mungkin wilayah penolakannya sedikit. Kayak contoh yang tadi segitiga, wilayah penolakannya kan banyak ya, kan wilayah penolakannya besar, itu juga ya relatif lama. Tapi ini contoh saja, ini relatif lama. Kalau wilayah penolakannya kan hampir sama dengan wilayah diterima ya, jadi ada 2 kali, waktunya 2 kali. Sehingga ini ada berikutnya general rejection. Yang tadi istilahnya envelope itu yang bisa memasukkan tadi yang PDF yang targetnya, PDF target itu bisa masuk di dalam yang tadi envelope, berarti istilahnya yang fungsi yang bisa mencakup itu envelope. Memang dicari yang sedikit wilayah penolakannya. Nah, cara tadi kan juga ini ya, sudah tertentu angkanya, itu relatif mudah, bangkitkan 0 dan sekian, itu kan sudah jelas. Nah, pada kasus tertentu batasnya itu nggak jelas, tidak terbatas, tak hingga gitu kan. Nah, tak hingganya sampai berapa ya, itu yang nggak tahu. Nah, itu gimana mencari membangkitkan sampai tak hingga itu. Nah, itu ada caranya. Mohon maaf Pak, Ya, suaranya agak kurang jelas. kurang jelas. Iya, suaranya agak kecil Pak. Oke, sekarang gimana? Masih? Oh iya, lumayan. Oke. Masih. Tadi kayak gini,
Ini contohnya tadi kan yang ini ya, yang tertentu ya, yang sudah ada batasnya. Nah ini sama-sama tak hingga. Ini misalkan PDF-nya ini, nah ini yang tadi yang dibilang envelope-nya. Nah, kalau seperti ini kan memperkecil wilayah ini ya, wilayah penolakannya ya, ya kan? Nggak sebesar kalau misalkan kita bikin garis gini, puncak seperti ini, itu kan besar kan, besar ininya kan, kita juga nggak tahu sampai batas mana gitu kan. Tapi dengan dikasih seperti ini, nah ini mempersempit wilayah penolakan. Nah yang distribusinya yang kayak gini, itu bentuk kayak gini itu apa? Ada yang tahu? square 1 mungkin Pak. Square 1 itu berarti apa? X 1 per ya, gini eksponensial, distribusi eksponensial. Diferensial yang ini mempersempit ini ya. Nah tapi dicari pas posisi mana eksponensial parameternya berapa itu ya, sehingga ini bisa posisi harus di atas. Kan macam-macam tuh kok, kayak gini kan tergantung parameternya kan ya. Nah tapi dipilih sehingga bisa pas harus di atas dari PDF itu. Jadi makanya banyak kesini ketika setelah JSON envelope-nya ini jaringnya pakai distribusi eksponensial. Ya jadi ini ada yang istilahnya envelope tadi, dia mendominasi dari efek ini, tetap di atas dan dengan wilayah penolakan yang sedikit, dan sama-sama tak hingga gitu kan batasnya eksponensial kan sampai tak hingga, dari 0 sampai tak hingga. Jadi untuk membangkitkan bilangan yang positif, nah envelope-nya bisa pakai eksponensial. Oke, tadi kan maksudnya contohnya tadi harus ini X tadi kan wilayah penolakannya harus kecil. Nah tadi yang saya contohkan memang eksponensial, itu yang biasanya dipakai karena sama-sama miring, jadi wilayah penolakannya kecil dibanding kalau uniform gitu ya, banyak ditolak kan, lurus kan sama rata, itu jadi banyak ditolak. Dengan eksponensial tadi mengecil itu kan menjadi sering diterima, makanya banyak dipakai eksponensial. Dan juga membangkitkan eksponensial kan gampang ya, eksponensial itu kan pakai transformasi inverse kan ya, jadi cepat membangkitkannya. Nanti dipilih itu bisa areanya penolakannya itu kecil, sempit, dan cara membangkitkan fungsi yang envelope tadi itu mudah. Contoh tadi eksponensial itu kan langsung bisa pakai transformasi inverse, itu kan mudah itu. Jadi semakin sempit arti rasionya itu ya makin mendekati satu itu ya makin bagus, jadi jarang ditolaknya. Nah supaya ini posisinya harus di atas, bisa di atas dari fungsi itu. Nah ini ada suatu kalikan dengan K gitu, ini yang memastikan dia bisa di atas. Tadi kalau gini dari K kali misalkan tadi eksponensial gitu,
Nah, nanti K-nya ditentukan supaya dia bisa posisinya lebih ke atas dari distribusi targetnya. Nah, gimana sih mencari K-nya? Itu supremum dari fx per gx. Ada yang tahu supremum apa? Maksudnya apa? Pernah ada yang menjelaskan nggak? Ada? Oh enggak? Gimana? Belum ada. Jadi supremum itu kayak gini. Supremum itu yang lebih besar dari, misalkan bilangan negatif itu kan dari min tak hingga sampai mendekati 0 ya. Ya. Berarti supremumnya itu ya 0. Kayak gitu. Itu yang bilangan yang lebih besar dari, tapi tidak sama dengan, lebih besar dari berarti bilangan x yang posisinya lebih besar, paling besar, lebih besar dari, gitu maksudnya. Jadi rasio ini dan ini tuh yang paling lebih besar dari ini angka berapa gitu. Tapi yang mendekati tapi nggak pas ini, tapi yang lebih besar dari itu supremum. Berarti ya mirip maksimum, cuma di atasnya maksimum tapi masih di atasnya, Nah, jadi untuk membuat simulasi fungsi identitas ini diasumsikan kita memiliki envelope H, tadi kan G ya, yang dapat disimulasikan dan kita mempunyai K wujud tak hingga. Jadi dari supremum, jadi rasio dan ini maksimal berapa, berarti kan ini lebih besar dari ini. Nah, ini caranya bangkitkan X, lalu bangkitkan U dari K sampai HX ya. Lalu jika ini salah, belum ini ya, Y lebih kecil fx, hasilnya adalah X, jika tidak ulangi langkah 1. Sebentar, kayaknya ada yang salah ini. Oh, ini seharusnya HX ya, tolong dikoreksi. Bangkitkan, ini harusnya HX, bangkitkan X dari HX dari envelope-nya, bukan E. Tadi saya lupa ngubah, ini H, ini juga harusnya H, dan X dari HX ya, dari fungsi ini, dari fungsi envelope-nya. Lalu bangkitkan Y antara 0 sampai K kali HX kali PDF-nya, berarti PDF dari envelope tadi. Lalu jika Y lebih kecil dari fx ini, nah, hasilnya X, berarti itu hasil dari bangkitannya. Jika tidak, diulangi lagi. Mohon maaf Pak, Ya, masih kecil. tadi suara lagi, sekarang udah enggak Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sebentar ya, kok bisa ya. Bentar. Oke, saya ulang. Tadi
bangkitkan ini, tolong dikoreksi ya, ini dari HX ya, nanti saya upload perbaikannya. Bangkitkan X dari HX, dari yang ini, lalu bangkitkan Y dari U, dari 0 sampai K kali HX. Maksudnya ini kan Y nya kan dari K kali HX. Jadi memastikan ini K ini memastikan di atasnya Fx gitu ya, PDF nya cakup semua Fx. Nah, jika Y ini lebih kecil dari Fx, maka X itu diterima. Kalau tidak, diulangi lagi sampai ketemu diterimanya di mana. Ini langsung contoh aja ya, ketika distribusi gamma, ini PDF nya ini kayak gini gamma. Lalu perhatikan ya, gamma itu ada dua macam bentuk fungsi, ada yang pakai skala, ada yang pakai rate. Kalau yang seperti ini berarti pakai rate ya. Kalau skala itu yang X dibagi. Nah, kalau ini yang pakai rate. Jadi kalau perhatikan di gamma eksponensial juga sama, perhatikan dia pakai rate apa skala. Di R juga itu beda, ada yang pakai rate berapa, ada skala berapa. Itu yang perlu hati-hati di sana kalau pakai gamma. Nah, untuk mendapatkan K nya itu kan pertama bandingkan antara Fx dan Hx ya. Hx tadi kita pilih eksponensial, disebutnya eksponensial mu. Eksponensial mu. Eksponensial mu kan berarti E pangkat minus mu per mu ya. E pangkat min mu, E pangkat min mu per mu. Nah, ini mu kali, mu kali E pangkat minus mu karena yang ini bentuk ini ya, bentuk biar mirip kayak ini, sama-sama pakai rate ya. Berarti mu kali E pangkat minus mu x, minus mu x. Kan gamma kan sama kayak eksponensial kan, ininya 1, M nya 1, gamma kan M nya 1. Nah, berarti tinggal lambda, kalau ini diganti mu, lambdanya mu E pangkat minus mu x, itu kalau eksponensialnya. Jadi rasio antara gamma dan eksponensi gamma M lambda dengan eksponensial mu ini dirasiokan, dibandingkan. Nah, sebelum itu kita cari maksimum kan ya, nilai maksimumnya yang dari angka ini. Gimana mencari maksimumnya? Ya kita turunkan aja, lalu sama dengan yang kayak kalkulus itu ya, turunkan terhadap X ya, nanti ketemu X nya berapa. Jadi ketemu di sini X nya adalah ini gitu, maksimum di posisi X adalah ini. Nah, ini angka ini masukkan ke sini ya, ini masukkan ke sini sehingga ketemu ini. Gimana di sini, paham nggak? Ada pertanyaan? Jadi saya ulang ya, jadi antara Fx lalu dibagi dengan envelope-nya, di sini tuh eksponensial mu sehingga menjadi kayak gini. Lalu ini diturunkan, dicari maksimumnya ya, maksimumnya pada X berapa gitu ya, jadi kan tinggal diturunkan aja. Nah, sehingga ketemu nanti X nya adalah ini ya, turunkan terhadap X kan ya, turunkan terhadap X, ketemunya ini. Nah, baru ini masukkan lagi ke sini. Nah, masukkan lagi ke sini sehingga ini dapatnya K bintang adalah ini. Nah, untuk supaya efisien
kita membuat K-nya itu sekecil mungkin, K-nya sekecil mungkin sehingga penolakannya kan lebih kecil gitu ya. Nah, supaya ini kecil berarti kan ini harus besar kan, supaya K-nya kecil berarti yang bawah ini harus besar ya. Nah, gimana memaksimumkan ini? Kan harus besar, berarti gimana memaksimumkan? Ya tinggal nanti dipilih mu-nya berapa supaya menjadi besar. Nah, berarti kan diturunkan aja ini, diturunkan ada mu. Nah, ketemunya mu sama dengan lambda m. Ini optimumnya, masukkan mu tadi ke sini. Sehingga ketemunya masukkan mu tadi ke rumus ini ya. Mu tadi masukkan ke sini. Nah, sehingga dapat ini. Nanti K bintangnya adalah angka ini. Coba nanti dicoret-coret sendiri, nanti ketemu sama nggak hasilnya kayak gini. Di sini ada pertanyaan tidak? Nanti tahap pertama itu mendapatkan K bintangnya, ya, mendapatkan K bintangnya yang seminimal mungkin, yang posisi bisa memastikan posisinya bisa mencakup semua, yang envelope tadi bisa mencakup ke semua efek, ke semua target, biasanya punya target, tapi wilayah penolakannya kecil gitu. Ada pertanyaan? Mengerti ya? Nanti kalau ada fungsi lain seharusnya bisa ya kalau mengerti. Nah, tinggal ini bangkitkannya kayak gitu. Kita bikin fx-nya. Ini gamma kan kayak gini ya, tadi rumusnya. Nah, hanya tadi kan mu kali eksponensial minus mu x ya. Nah, tadi kan mu-nya sudah diganti, mu-nya adalah ini kan. Tadi ketemunya mu adalah lambda per m. Nah, mu-nya eksponensial tadi diganti lambda per m di sini. Di hx ini sudah diganti lambda per m. K-nya adalah ini tadi kan ya, sesuai rumus tadi. Ini K-nya, yang K bintang tadi. Nah, dari sini ya baru yang ini membangkitkan eksponensial, ya kan, minus lambda. Ini kan bagian eksponensialnya. Nah, ini kenapa kok kali? Kan ada yang dibagi, ada yang dikali, yaitu tergantung pakai yang mana fungsi PDF-nya. Dalam hal ini kalau ini dikali, kan ada yang dibagi, ada yang dikali. Itu yang perhatikan berasal dari fungsinya PDF-nya apa gitu ya. Eksponensial dan gamma itu ada dua macam bentuk PDF-nya. Ini bangkitkan yang dari HX kan, ini bagikan dari HX, dari yang envelope, untuk envelope tadi. Nah, ini lalu bangkitkan dari 0 sampai K kali HX gitu. Ini bangkitkan X-nya, bangkitkan Y-nya. Ini untuk yang mendatar, ini untuk yang ke atas. Nah, ini baru bandingkan Y-nya ini dengan efeknya. Jika terpenuhi berarti kan itu hasil dari bangkitannya. Ya, ada pertanyaan? Jadi itu kita bangkitkan dari simulasinya, misalkan 5-10, jadi kan apa, M lambda ya, M lambdanya 5 dan 10. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ini sudah mendekati kan ya hasil density-nya.
ketika yang kalau distribusi normal ini, yang distribusi normal itu kan bisa diambil yang tadi kan mulai dari 0 sampai sekian ya, jadi kan itu harus yang positif kan. Ya, kayak eksponensial itu kan juga yang sebagai envelope-nya eksponensial itu positif, jadi kita ambil di sini bagikan yang positif, jadi istilahnya half normal, normal separuh, normal setengah, separuh normalnya cuma setengah dari 0 sampai hingga diambil itu. Nanti digabung dengan komposisi, sama kayak kemarin waktu saya jelaskan yang double eksponensial itu, nanti digabung, tolak gitu baru digabung dengan komposisi. Nah half normal kayak gini jadinya di PDF nya. Jadi ini kayak ini istilahnya, kalau tahu ada terang ketit normal tapi dari menjadi 0 sampai tak hingga, itu ada rumusnya. Jadi PDF nya dibagi CDF batas atas sampai dikurangi batas bawah. Nah jika Z ini normal 1, maka yang harga mutlaknya itu pasti kan positif ya, itu ya half normal, jadi setengah normal ya, ada kayak gini setengah normal, normal separuh, normal setengah. Jadi bisa ini ketika ketemunya setengah, jadi untuk dapatnya sebelah kirinya itu bangkitkan aja bilangan random yang antara min 1 dan 1. Ketika min 1 kan pasti bergerak ke kiri kan, ketika plus 1 ke kanan ya, antara min 1 sampai 1. Ketika negatif ke kiri, ketika positif ke kanan, kayak gitu. Itu ya gabungan. Ketika mencari yang tadi half normal tadi itu pakai rejection, tapi ke kanan kirinya itu yang komposisi. Kan peluangnya setengah kan, antara kan itu dibagi 2 rata, jadi peluangnya setengah. Mixer kan kemarin pakai mixer tapi yang setengah. Masih ingat yang komposisi kemarin ya, jadi ini gabungan ya antara rejection dan komposisi. Ya tahap ini yang komposisi, ini yang tahap ini yang komposisi. Nah envelope-nya sama, bisa pakai eksponensial karena ini kita bagikan ini, kalau normal standar kan mu-nya 0 ya, variannya 1, nggak ada parameter di sana, jadi eksponensi di sini pakai eksponensial 1, kita pakai eksponensial 1. Nah bandingkan antara tadi normal dengan eksponensial, ketemu ini lalu diturunkan terhadap X ya, nanti ketemu berapa kan-nya. Oh ini harusnya ini bukan ini ya, E kecil ya, salah juga ini. E kecil, ini eksponensial, bukan E ini. Jadi akar 2 eksponensial per pi. Nah algoritmanya sama caranya, ini bangkitkan dari HX nya, lalu dari 0 sampai K kali itu tadi ya, ini HX kali K nya. Nah jika lebih kecil dari ini, lambang dari PDF normal ya, jadi lebih kecil dari PDF normal standar. Ini PDF lambangnya PDF normal standar itu ini. Nah
Nah, lalu bangkitkan S uniform 1/1. Nah, lalu kalikan antara Z dan S ini. Jika tidak, kembali ke lakukan 1. Nah, yang ini nih, yang ada tambahan ini yang konvolusi. Tambahan ini yang konvolusi. Jika kalau tanpa ini langsung Z saja, kali X sama dengan X, itu yang rejection. Tapi ada ini kan tambah kalikan dengan ini yang konvolusi. Itu konvolusi salah, komposisi maksud saya, komposisi. Nah, ini coba di bikin programnya, silakan ngikuti yang tadi aja, coba dibikin, bisa nggak?